Beralih ke Jakarta, pemirsa, pondok pesantren Al-Mawadah di Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar. 23 santri dilarikan ke rumah sakit. Kepulan asap hitam terus keluar dari celah-celah bangunan pesantren Al-Mawadah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Asap pekat hitam ini berasal dari kebakaran yang melanda gudang di area basement pesantren. Untuk memadamkan api, 7 unit pompa dan 40 personel dikerahkan. Namun akibat banyaknya asap dari kayu yang terbakar, petugas kebakaran kesulitan mencapai titik api. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Untuk penyebab terjadinya kebakaran masih kita dalami pastinya. Namun demikian itu ada di titik di gudang sementara, ada di bawah tempat santri menginap atau basement. Akibat peristiwa ini, 23 santri dilarikan ke rumah sakit karena alami sesak nafas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di Jakarta Selatan, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Unjuk rasa puluhan mahasiswa terkait eksekusi rumah adat Toraja di depan Mapolda Sulawesi Selatan Makassar berakhir ricuh. Kericuan terjadi saat polisi mengamankan ban bekas yang akan dibakar oleh massa dapat perlawanan hingga terjadi aksi dorong. Salah satu massa diduga menyiramkan bahan bakar yang mengenai sejumlah anggota polisi hingga terbakar. Sejumlah mahasiswa juga sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi. Petugas berhasil mengamankan beberapa demonstran. Ada berapa anggota kepolisian, Bang, yang terkena api itu? Satu orang. Kondisinya gimana? Iya. Tidak terlalu parah, hanya kena di tangannya tapi tidak. Sebelumnya aksi unjuk rasa ini berjalan damai, namun setelah itu massa justru membakar ban dan situasi berubah ricuh. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja tambang batu kapur di Tuban, Jawa Timur terperosok hingga nyaris terjun ke jurang. Korban berhasil diselamatkan 2 rekannya. Detik-detik penyelamatan seorang pekerja tambang batu kapur di Tuban, Jawa Timur yang bergelantungan di dinding tembok curam berlangsung dramatis. 2 rekan korban berupaya mengevakuasi dengan alat bantuan yang muncul dari atas tebing. Sebelumnya, korban diduga terpeleset anak tangga yang licin setelah diguyur hujan. Korban kemudian berhasil dievakuasi dengan selamat menggunakan alat bantuan. Pemirsa, polisi menggerebek dan menutup sejumlah lokasi tambang ilegal di Bangkalan, Jawa Timur. Petugas juga menangkap 2 orang pemilik pertambangan yang langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah personil Satreskrim Polres Bangkalan mendatangi lokasi-lokasi pertambangan di wilayah Klampis dan Sukolilo, Kabupaten Bangkalan. Dari 2 lokasi tambang ilegal ini, Polres Bangkalan mengamankan 2 tersangka yang merupakan pemilik serta pengusaha pertambangan ilegal. Polisi juga turut mengamankan sejumlah alat berat dari lokasi, yakni 3 eskavator serta 6 kendaraan dump truck. Dari hasil penertiban tambang ilegal ini, Polres Bangkalan melakukan penutupan 9 lokasi tambang ilegal. Selain dikeluhkan warga setempat karena merusak alam dan lingkungan sekitar, lokasi-lokasi tambang tersebut diketahui tak memiliki surat izin resmi. Penangkapan terhadap 2 tersangka, 2 TKP, di 1 TKP masing-masing 1 tersangka sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya kami juga melakukan pelarangan atau penutupan terhadap beberapa lokasi yang diduga dilakukan penambangan. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan.
Beralih ke Jakarta, pemirsa, pondok pesantren Al-Mawadah di Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar. 23 santri dilarikan ke rumah sakit. Kepulan asap hitam terus keluar dari celah-celah bangunan pesantren Al-Mawadah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Asap pekat hitam ini berasal dari kebakaran yang melanda gudang di area basement pesantren. Untuk memadamkan api, 7 unit pompa dan 40 personel dikerahkan. Namun akibat banyaknya asap dari kayu yang terbakar, petugas kebakaran kesulitan mencapai titik api. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Untuk penyebab terjadinya kebakaran masih kita dalami pastinya. Namun demikian itu ada di titik di gudang sementara, ada di bawah tempat santri menginap atau basement. Akibat peristiwa ini, 23 santri dilarikan ke rumah sakit karena alami sesak nafas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Di Jakarta Selatan, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polri berhasil memeriksa seluruh jenazah korban kebakaran di perusahaan drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tim DVI Polri telah kembali mengidentifikasi 12 dari total 22 jenazah korban kebakaran gedung Tera Drone. Identifikasi dapat dilakukan cepat karena semua jenazah dalam kondisi utuh. Usai teridentifikasi, 22 jenazah korban kebakaran sudah diambil oleh pihak keluarga. Sampai dengan sore hari ini, Rabu tanggal 10 Desember 2025 pukul 16.53, tim DVI yang terdiri dari Biro Dokpol Pusdokes Polri, Biro Lab Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Bidokes Polda Metro Jaya, Iden Polda Metro Jaya, Forensik FKUI, Forensik Odontologi UI telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan terhadap 22 kantong jenazah. Sementara itu, pemirsa, Muhammad Aril Budiman, salah satu korban jiwa dalam kebakaran gedung Tera Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Puluhan pelayat yang terdiri dari pihak keluarga dan kerabat korban turut mengantarkan Aril ke tempat peristirahatan terakhir. Setelah disemayamkan di rumah duka di Jalan Bangka 8, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Muhammad Aril Budiman, salah satu korban jiwa dalam kebakaran gedung di Tera Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Puluhan pelayat yang terdiri dari pihak keluarga dan kerabat korban turut mengantarkan Aril ke tempat peristirahatan terakhir. Paman almarhum mengatakan Aril sudah 1 tahun bekerja di sana sebagai staf keuangan, terjebak di kantornya yang terbakar. Pemirsa, banjir bandang kembali menerjang kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Luapan sungai Batang Kiranji merendam permukiman warga hingga memutuskan akses jalan menuju lokasi. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Rabu dini hari mengakibatkan meluapnya aliran sungai Batang Kuranji hingga ke permukiman warga di Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir juga memutuskan satu-satunya akses jalan menuju lokasi permukiman warga tersebut. Satu-satu, yuk. Lewat dulu, ada itu, lewat dulu dia. Sejumlah warga yang terjebak derasnya banjir terpaksa dievakuasi oleh petugas ke tempat yang lebih aman. Curah hujan sudah berhentinya dari subuh pagi tadi dan mengakibatkan sungai meluap lagi. Nah, di sana, di sebelah sana, di seberang sana kita lihat ada warga yang butuh diungsikan karena jalan yang biasa ditempuh itu sudah putus. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan kami Budi Sunandar dari Kabupaten Batu Buswak, Kota Padang, Sumatera Barat. Selamat malam, Budi. Bagaimana kondisi terkini di wilayah Batu Buswak usai diterjang banjir susulan? Ya, selamat malam, Budi. Selamat malam, pemirsa.
Saat ini saya berada di lokasi pengungsian di SD 02 Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Di lokasi ini masih terdapat sebanyak 28 kepala keluarga yang masih bertahan di lokasi pengungsian ini. Sementara itu di kawasan Batu Buswa, hingga saat ini dari informasi petugas, terdapat 70 kepala keluarga yang masih terisolir karena putusnya akses jalan menuju ke lokasi. Gede. Ya, lalu hingga saat ini apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Ya, 28 kepala keluarga ini masih bertahan di sini karena rumah mereka sudah hanyut terbawa banjir bandang. Saat ini mereka tidur di ruangan kelas SD 02 ini. Mereka sangat butuh sekali selimut serta kasur yang cukup memadai untuk mereka tidur sehari-hari. Karena di sini juga banyak terdapat anak-anak balita, juga lansia dan wanita. Begitu, Gede. Ya, baik. Terima kasih Budi atas informasi Anda. Semoga saja akan segera datang bantuan yang dibutuhkan oleh pengungsi di sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikutnya, staf logistik Polri mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Distribusi ini dilakukan melalui jalur darat dan udara untuk memastikan bantuan segera sampai ke wilayah terisolir. Polri melalui Satuan Logistik Polri melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Slok Polri, Cipinang, Jakarta Timur. Sejumlah bantuan logistik siap diberangkatkan ke titik lokasi yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap menggunakan jalur darat dan udara. Untuk wilayah terisolir, Polri menggunakan pesawat dan helikopter dari Bahar Kam dan Pangkalan Udara Polri untuk memastikan bantuan cepat sampai ke warga yang terdampak. Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan membantu masyarakat dalam situasi darurat bencana. Kita menyiapkan apa yang harus diberikan kepada masyarakat. Tentunya kami mengirimnya adalah dengan cara dihimpun, dengan cara menghimpun di gudang yang ada, khususnya di logistik Polri. Kemudian ini pun datanya kita minta dari kewilayahan apa yang dibutuhkan segera. Namun demikian kita juga sudah punya SOP apa yang bisa kita berikan. Tentunya yang pertama adalah pada saat kejadian kita berikan bantuan adalah terkait dengan masalah obat-obatan, kemudian juga makanan cepat saji, sehingga itu yang menjadi penyediaan yang lebih utama. Di samping setelah itu kita siapkan juga dengan alat-alat perlengkapan perorangan bagi anggota Polri itu sendiri untuk datang ke lokasi untuk memberikan bantuan. Pendistribusian bantuan ini diharapkan dapat membantu dan memenuhi kebutuhan pokok warga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, meninjau sekolah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang, Aceh. Selain itu, pihak sekolah juga berharap bantuan dari pihak lain bisa mempercepat pemulihan pasca banjir, dan berikut laporan dari rekan kami, Anissa Rizkia. Pemirsa, inilah kondisi SMK Negeri 2 di Aceh Tamiang. Di belakang saya tepat ini merupakan ruang kelas yang pasca banjir masih dilakukan pembersihan hingga hari ini. Dan saya akan coba menyusuri ruang-ruang kelas dan juga area halaman lebih dekat lagi, dan saya akan berbincang dengan Bapak Menteri Disdasmen yang pada kesempatan kali ini bersama kami di sini. Bapak, apa saja yang saat ini akan dilakukan revitalisasi kepada sekolah-sekolah yang terdampak dari banjir dan juga longsor? Ini SMK yang terdampak ini salah satu dari sekian sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak oleh banjir, dan ini termasuk SMK pusat keunggulan yang muridnya di atas 1000, dan ini memang kondisinya
secara fisik masih kokoh, tetapi di dalamnya penuh dengan lumpur sehingga banyak fasilitas pembelajaran yang rusak terdampak oleh banjir. Kami tadi menyampaikan untuk kerusakan-kerusakan di data dan akan kami prioritaskan untuk tahun 2026 dapat kami bantu sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekarang ini masih proses pembersihan karena masih banyak lumpur, sebagian juga masih banyak yang di ruang-ruang kelas lumpurnya itu. Mungkin nanti lebih detailnya Pak Wakil Kepala Sekolah, Pak Iswadi yang bisa menjelaskan. Tapi prinsipnya kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kami miliki membantu sekolah-sekolah yang terdampak oleh bencana banjir dan juga tanah longsor di beberapa daerah di Sumatera Utara, Aceh, dan juga di Sumatera Barat. Anggaran yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk merevitalisasi sekolah-sekolah yang terdampak banjir dan longsor ini? Ada dua ya, sekarang yang sifatnya emergensi, yang darurat ini kami siapkan dalam jumlah yang cukup besar. Dan nanti yang untuk revitalisasi tentu menggunakan anggaran tahun 2026, mudah-mudahan bisa ada tambahan lagi dari Pak Presiden. Selama ini kan untuk tahun 2026, sementara ini yang disetujui oleh DPR anggarannya 14, sekian triliun untuk 11.000 sekian satuan pendidikan. Mudah-mudahan kalau nanti realisasi dari janji Pak Presiden di Hari Guru dapat diwujudkan, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi yang bisa kita alokasikan untuk tahun 2026. Baik, terima kasih Bapak Abdul Mukti. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Iswadi selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2. Saat ini kondisi sekolah seperti apa sih Pak, dan proses belajar mengajar apakah didirikan di tenda darurat atau seperti apa? Terima kasih kesempatan ini. Saya sebagai mewakili dari seluruh guru dan kepala sekolah di sini melaporkan bahwa untuk hari ini kondisi sekolah belum bisa kita bersihkan karena lumpur yang begitu banyak yang terjadi di areal sekolah kami. Dari semua lumpur dan areal itu rata-rata lengket dan susah dibersihkan dengan tenaga guru atau siswa. Harapan kami agar ada pihak-pihak yang peduli tentang ini agar seluruh proses pembelajaran ke depannya berjalan lancar dan higienis atau bersih dari segala lumpur dan hal-hal lain yang mengakibatkan proses pembelajaran terganggu. Terima kasih Pak Iswadi, semoga dengan adanya wawancara kami ini bisa mengundang pihak-pihak dapat membantu segera dalam pembersihan sekolah SMK Negeri 2 yang ada di Aceh Tamiang. Untuk sementara dari Aceh Tamiang, Anissa Rizkia, Rama Romadona, iNews melaporkan untuk Anda. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Ya pemirsa, MNC Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi para korban bencana banjir dan longsor di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bantuan kebutuhan sehari-hari langsung diserahkan kepada warga yang berada di posko pengungsian. Bantuan kemanusiaan terus disalurkan MNC Peduli kepada para korban banjir dan longsor di Sumatera. Kali ini bantuan berupa kebutuhan sehari-hari langsung diberikan MNC Peduli kepada para korban yang berada di sejumlah posko pengungsian di berbagai dusun yang terdampak di Desa Nauli Dolok yang berada di Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Pada kesempatan ini tim MNC Peduli juga meninjau langsung sejumlah lokasi yang terdampak bencana banjir dan longsor di berbagai desa yang berada di Kecamatan Adian Koting. Ini langsung masuk menemui warga-warga sekaligus memberikan bantuan yang diberikan oleh masyarakat secara langsung kepada mereka, dan masih banyak memang yang harus diperhatikan untuk membantu saudara-saudara kita ini yang terdampak dari bencana ini. Desa kakak di mana ini sekarang? Lobusikam ya. Nah ini berapa jam ini atau berapa kilo ini jarak tempuh? Pak, kalau jamnya mungkin 3 jam lagi baru nyampe ke kampung. Mendapatkan sembako apa? Beras. Berasnya berapa banyak? 5 kilo. Baru? Sama minyak
Fortun 1 bungkus sama ikan. MNC Peduli berkomitmen menyalurkan bantuan dari masyarakat Indonesia kepada warga yang terdampak bencana Sumatera, khususnya saat ini di daerah Tapanuli Utara. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. DPR RI secara resmi mengesahkan KUHP baru dalam rapat paripurna. KUHP baru ini diharap menjadi landasan yang lebih kuat bagi penegakan hukum yang humanis, berkeadilan, dan melindungi hak setiap warga negara. Hukum adalah landasan negara yang berkeadilan. Seiring perkembangan masyarakat modern, sistem peradilan pidana Indonesia perlu terus disempurnakan. DPR RI berkomitmen memperbarui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar lebih relevan, adil, dan transparan. Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat hari ini yang pertama mendengarkan masukan terhadap RUU KUHP. Melalui Komisi 3 DPR RI dan pemerintah selama ini telah melakukan pembahasan mendalam terkait RUU KUHP sebagai pembaharuan besar dalam sistem hukum pidana nasional. Kehendak kita, keinginan kita untuk membangun hukum nasional. Hukum nasional yang humanis, pro keadilan, pro hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Proses ini menghasilkan sejumlah penguatan penting, antara lain penegasan hak tersangka, penguatan peran advokat, serta penyesuaian batasan masa penahanan agar selaras dengan prinsip hak asasi manusia. RUU KUHP harus selaras dengan prinsip ICCPR dan Undang-Undang Dasar 1945 agar hak atas peradilan yang adil, fair trial benar-benar terjamin. Harapan kita bersama RUHP benar-benar mampu menjadi instrumen keadilan bagi seluruh masyarakat yang berbasis hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. DPR RI juga menekankan pentingnya digitalisasi proses peradilan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas. Serta pengembangan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. KUHP kali ini yang pertama adalah mementingkan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua soal restoratif justice, yang ketiga memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan. Nah, ketiga hal itu menghilangkan kesewenang-wenangan yang mungkin dulu pernah terjadi. Dan itu sangat baik. Transformasi ini menjadi fondasi reformasi hukum nasional yang memastikan penegakan hukum semakin modern dan terbuka. Momen penting itu mencapai puncaknya saat DPR RI secara resmi mengesahkan KUHP baru dalam rapat paripurna. Persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Keputusan ini menandai langkah besar bagi Indonesia dalam memperkuat sistem peradilan pidana. KUHP baru diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat bagi penegak hukum yang humanis, berkeadilan, dan melindungi hak setiap warga negara. Dengan pembaruan KUHP, DPR RI terus menegaskan komitmen untuk menjaga keadilan dan martabat kemanusiaan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada awal pekan ini. Ardhito ditangkap KPK di daerah Lampung Tengah, Lampung. Selain Bupati, KPK juga menangkap sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Lampung Tengah. Menurut Wakil Ketua KPK Fitro Roscahyanto, KPK belum bisa menjelaskan apa kasus yang membuat Ardhito Wijaya diamankan. Penangkapan diduga berkaitan dengan suap pengesahan RAPBD. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan itu membahas isu strategis, termasuk peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Rusia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria, pamit undur diri.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin Moskow pada Rabu pagi waktu Rusia. Lawatan kenegaraan ini membahas sejumlah isu strategis, di antaranya terkait meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Rusia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat di Rusia dan menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia sangat baik. Kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam lawatan kali ini, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.